Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita di program Bekasi Media Katalog Caleg kita akan sedikit mengelaborasi, membedah soal caleg-caleg yang ada di Kota Bekasi untuk bertarung di 2024. Kali ini kita akan bertemu dengan Bang Fendabi dari PKS Kota Bekasi ya, Bang ya. Iya, PKS. Dari mana, Bang? Dapil 5 Bekasi Barat dan Pondok Gede. Dapil 5 Bekasi Barat dan Pondok Gede. Ya. Oke, Bang, langsung aja Bang ya, pagi ini kita sedikit bincang-bincang. Programnya bincang-bincang viral nih Bang, BBF ya. Bang Fendabi, bisa sedikit diceritakan bagaimana profil Anda agar masyarakat lebih mengetahui, memahami tentang caleg-caleg yang akan menduduki parlemen nanti, memahami latar belakangnya dan pendidikan dan sebagainya. Silakan Bang. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau profil kita mulai dengan nama biasanya ya. Nama lengkap saya Fendabi Surya Putra. Biasa dipanggil Fendabi ataupun Fen seperti itu. Kemudian saya di Kota Bekasi ini alhamdulillah tinggalnya di Jakarta Sampurna. Di tepatnya itu di Komplek Jaka Permai dekat Masjid Al Azhar. Nah, saya tinggal di Bekasi ini dari mulai tahun 2013. Nah, sebelumnya saya memang tinggal agak lama itu di negara sahabat di Singapura. Itu jadi sempat kuliah di sana, Bang. Sempat kuliah di sana 4 tahun di Nanyang Technological University (NTU). Ambil S1 di elektro. Terusnya 4 tahun kuliah, sempat bekerja di sana selama 8 tahun. Nah, selama 8 tahun itu ya ingin rasanya tuh pengen pulang ke Indonesia gitu. Pengen bagaimana kita bisa coba memberikan kontribusi buat bangsa Indonesia. Memang bukannya kita tidak bisa berkontribusi dari luar negeri, namun lebih nyaman kalau kita ada di dalam negeri. Akhirnya kita putuskan pulang tahun akhir 2012, jadi awal 2013 kita sudah di sini di Bekasi. Ya, terus di PKS sendiri saya memang sudah aktif ya, sudah cukup lama aktif di PKS. Nah, di tahun 2015 ya, di tahun 2015 waktu itu saya aktifnya diajak sebagai pengurus di DPP di bidang pembangunan umat DPU ya, sebagai sekretaris departemen seperti itu. Nah, sekretaris departemen. Setelah itu 2019 kemarin itu 2019 ya, setelah itu udah hampir selesai 2019 kan, setelah pemilihan umum pileg kemarin ya, setelah pileg yang sebelumnya jadi pileg kemarin belum nyalek Pak. Belum nyalek, saya jadi tim ses saja seperti itu. Nah, jadi tahun 2019, akhir 2019 itu kita diberi amanah sebagai ketua PKS Bekasi Barat, ya ketua DPC. Oh, betul DPC. Ya, jadi PKS Bekasi Barat seperti itu. Nah, sampai sekarang masih jadi ketua PKS cabang Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Barat. Insya Allah nanti, dan selain juga jadi ketua PKS Bekasi Barat, ketika juga di DPP terjadi itu perubahan, saya diminta juga bantu-bantu DPP masih seperti itu. Jadi diminta buat bidang luar negeri, jadi ketua biro diplomasinya luar negeri. Kalau bingung ngapain di biro diplomasi, alhamdulillah belajar lah ya. Belajar, jadi ya jadi jabatannya agak rangkap nih. Ya cuman insya Allah kita coba atur waktunya sehingga bisa jalan keduanya dengan baik. Oke Bang, sebelum kita ingin dapat oleh-oleh nih dari perjalanan kemarin, kalau masalah ke luar negeri ya, ke Amerika ya. Nah sebelumnya mungkin Abang pernah di Bekasi ini kan, di pileg kemarin kita artinya mengalami betul ya proses demokrasi gitu ya. Iya. Nah ini
Abang lihat seperti apa nih? Termasuk pembangunan di Kota Bekasi, kemudian juga persoalan-persoalan yang ada di Kota Bekasi, Ya. hingga itu jadi perbandingan yang sangat baik ya ketika abang mendapatkan panggilan dari tugas kan. Mungkin menceritakan juga tentang Bekasi di sana ya. Silakan Pak. Ya, jadi memang ya Bekasi ini kan walaupun banyak banyak kelebihan dan kekurangan, cuman kan ini kan kota yang kita cintai gitu ya. Jadi banyak kekurangan mungkin ini bisa menjadi PR ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harus kita coba untuk perbaiki, lakukan perubahan sehingga yang bisa menjadi lebih baik gitu. Misal contoh yang kita inginkan itu adalah pelayanan, misalnya contoh pelayanan kesehatan gitu. Pelayanan kesehatan, kita menginginkan pelayanan kesehatan ini akan lebih mudah ketika setiap orang ini sudah paham bagaimana bisa mengakses pelayanan kesehatan ini dengan baik gitu. Karena permasalahannya mungkin diakses sepertinya. Jadi kadang-kadang kita ketika ketika kita berbicara dengan warga-warga, kadang ada ketakutan gitu. Ada ketakutan, oh saya nggak punya BPJS seperti itu. Terus bisakah ini ada hal-hal yang darurat, bisakah kita mendapatkan akses layanan kesehatan? Ini sebenarnya kalau misal dari aturan Pemdanya sendiri itu sudah bagus, dan ya hanya saja mungkin implementasinya di lapangan masih agak kurang gitu implementasinya. Ya ini yang coba terus kita bantu edukasi, membantu pemerintah kota untuk mengedukasi warga masyarakat. Sebenarnya mereka bisa juga mendapatkan bantuan asalkan KTP Bekasi bisa mendapatkan di cover oleh Jamkesda dan lain-lain. Hal-hal seperti ini ya mungkin jadi secara konsep bagus, cuman implementasi memang di lapangan perlu kita lebih perbaiki seperti itu. Nah, ketika kita juga melihat Kota Bekasi, ketika kita juga berbicara dengan teman-teman gitu ya, ketika mereka kita bisa sambil itu Bekasi gimana sih gitu ya, yang keingatan dari mereka terutama teman-teman Jakarta, Bekasi mau jalannya hancur. Iya, jadi kerasa gitu, apalagi misalnya jalan Kalimalang nih, kan dari Jakarta udah ketahuan nih, ini jalan Jakarta, ini jalan Bekasi gitu, ketahuan gitu. Dan di Bekasi Barat itu kan juga ada yang perbatasan dengan Jakarta. Oh iya. Ada yang berbatasan dengan Jakarta. Itu jadi wah ini jalan Jakarta, ini jalan Bekasi kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget gitu. Jadi kelihatan banget jalannya yang mana lebih rapi, yang seperti apa. Nah ini memang ya menjadi sebuah PR khusus terutama buat kita juga, mungkin ya buat kalau anggota DPRD itu kan adalah bagian dari bagaimana kita mengawasi keberlangsungan pemerintahan ya. Jadi kita mengawasi seperti itu. Nah ini juga harus diawasi bagaimana sehingga anggaran-anggaran itu bisa terserap yang ke hal-hal yang prioritas. Nah itu banyak jadi orang-orang Bekasi, kok jalannya berlubang, lampunya gelap, trotoarnya hancur, seperti itu. Dan coba aja lihat aja jalan Kalimalang, bandingin sendiri deh gitu. Kan ini bisa kerasa, ini udah masuk Bekasi nih, gitu kira-kira. Iya. Nah, ini yang harus coba. Padahal Bekasi ini bisa dibilang kan adalah kota hunian, kota di mana orang warganya itu kerjanya mungkin nggak di Bekasi, gitu, di Jakarta, mungkin di daerah-daerah termasuk juga Bekasi ya, daerah-daerah Jabodetabek kerjanya seperti itu. Jadi kalau sebagai kota hunian itu memang mau nggak mau, pertama transport harus nyaman. Oh iya. Ya, jadi jalan-jalan harus nyaman, transportnya harus nyaman, dan terusnya orang merasa nyaman untuk tinggal di Bekasi. Nah ini yang perlu kita wujudkan ya. Kalau juga orang-orang kalau memangnya Bekasi itu planet lain perlu pakai paspor kan. Perlu pakai paspor, udah panas banget itu planet lain. Nah ini juga hal-hal ini mungkin candaan, memang ini bisa menjadi penggugah buat kita untuk bagaimana kita bisa menjadikan Bekasi ini kota hunian yang nyaman, kota yang banyak orang-orangnya ini siap bekerja juga buat lingkungan sekitar Bekasi dan termasuk juga di Bekasi, sehingga ya Bekasi bisa nanti lebih maju lagi, lebih modern,
Bang, tadi terkait masalah kesehatan sudah Bang apa namanya singgung ya. Sekarang masalah transportasi sendiri gitu. Iya. Ini seperti apa sih Bang di Kota Bekasi transportasi yang ada ini? Kalau saya melihat ya transportasi di Kota Bekasi, ya kan kalau misalnya kita berbicara ya mayoritas memang masih menggunakan transportasi pribadi, ada transportasi umum dan transportasi pribadi gitu. Kalau kita berbicara transportasi pribadi, paling banyak itu pasti kendaraan roda 2 gitu kan. Nah, kendaraan roda 2, terus juga ada kendaraan roda 4. Nah, kalau misalnya kita berbicara transportasi pribadi, memang ya yang perlu kita fokuskan adalah tentang masalah bagaimana jalanan ini rapi, mulus, jadi tidak kemacetan tidak disebabkan oleh jalan yang bergelombang, seperti itu ya. Nah, memang mungkin ke depan itu kita nanti perlu melihat ya aturan-aturan yang ada juga. Bagaimana kalau saya dulu pernah punya pengalaman sempat tinggal 1 tahun di Selandia Baru gitu, Selandia Baru. Jadi itu mereka tuh ada respon cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya jalannya kalau misalnya jalannya berlubang sedikit, langsung kabur. Gitu. Dan pekerjaan itu dilakukan bukan pas lagi di jam-jam ramai, ini pekerjaan itu jam-jam 12 ke atas, 12 malam. Karena saya pernah waktu di Selandia Baru kebetulan kerjanya shift malam, itu pulangnya malam, jadi banyak pekerjaan jalan, gitu, ngerapihin jalan yang berlubang gitu. Nah, itu menghindari aktivitas warga ya. Jadi biar tidak menimbulkan juga kemacetan. Juga ya. Cuman kan kalau misalnya berlubang sedikit langsung ditambal, berlubang sedikit langsung ditambal, itu kan jadi nggak begitu lama juga. Apa namanya? Nggak nunggu banyak ya. Nggak nunggu banyak gitu. Kalau nunggu banyak, ujung-ujungnya nanti pekerjaannya juga lebih lama. Iya. Ya. Kalau cuma sedikit langsung ditambal, sedikit ditambal, nah itu membutuhkan tim seperti itu. Ini bisa dilakukan di Bekasi Bang. Ya mungkin ya memang harus ada anggaran khusus terkait itu. Ya bukan tidak mungkin kan, mungkin harus ada anggaran khusus terkait itu, misalnya jalan lampu rusak gitu kan. Kan kita mungkin gini kan, Bekasi juga kalau misalnya kita lihat berita itu begal, lampunya gelap. Nah ini memang kita ya bagaimana juga mungkin mendorong ya penerangan tuh harus bagus, terutama di malam hari itu. Ya, jadi kalau penerangan bagus di malam hari ya itu bisa mengurangi hal-hal ya. Jadi lampu malam gitu. Ya jangan sampai gelap banget gitu. Kalau gelap banget kan rawan kita mau lewat aja takut gitu kan. Nah itu ada penerangan yang diperbaiki. Jadi kalau misalnya lampunya rusak itu harus diganti seperti itu. Nah ini hal-hal yang mungkin kelihatan remeh-temeh, cuman maintenance, karena ini maintenance, jadi bukan hal bikin sesuatu hal yang besar, cuman yang namanya untuk menjadikan kota ini menjadi baik, memang maintenance-nya harus baik, seperti itu. Ya tentu nanti ada pembangunan, cuman memaintain yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada ini perlu dilakukan. Bang Ben, abang terjun di dunia politik ini kan, ini kan termasuk ya hal-hal yang perlu kita gali lagi ya. Nah, apa sih yang pengen abang ciptakan atau wujudkan nanti di demokrasi di Bekasi? Keinginannya terjun di dunia politik ini. Oh ya. Misi atau apa? Jadi memang ya kita tadi keinginan pulang dari negara seberang gitu. Demokrasi ya. Karena kita pengen berkontribusi gitu, pengen berkontribusi untuk Indonesia. Saya ada sebuah dulu yang saya ingat gitu dari salah satu guru kita itu adalah menjadi orang yang terbaik atau manusia yang terbaik adalah yang banyak manfaatnya, prioritas atau prioritas gitu. Waktu itu dia ngasih contohnya tentang masalah ya bikin usaha, nanti orang-orang bisa bekerja seperti itu. Nah itu kita bermanfaat buat orang lain. Nah itu kita coba praktekkan, alhamdulillah ya kita juga ada usaha yang kita bisa memperkerjakan orang-orang seperti itu. Nah, namun ingin lebih besar lagi kontribusi, memang kita perlu ya punya wewenang. Iya, punya wewenang, punya kekuasaan sehingga jangkauannya bisa lebih luas. Ya. Oleh karena itu untuk di Indonesia tentunya ya hampir di semua negara
untuk terjun ke politik itu ya memang kita mengikuti demokrasi kan, mengikuti demokrasi. Jadi alhamdulillah juga kita memilih sistem demokrasi sehingga orang yang ingin berkontribusi bisa ikut dalam kontestasi demokrasi, gitu, demokrasi. Nah, ya kita harapannya dengan kita mempunyai kemampuan gitu ya, kekuatan atau wewenang itu, ini bisa lebih banyak lagi menjangkau lapisan orang, memberikan manfaat lebih banyak buat orang. Ya kan kalau ceritanya dengan tanda tangan aja gitu ya, dengan tanda tangan aja itu memang seperti itu, memang tugasnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan pelayanan kita, kebermanfaatan ini bisa lebih luas dimanfaatkan. Ya. Karena ini apa ya? Fulfillment apa bahasanya? Perasaan puas, nyaman. Jadi kita mencari kepuasan itu ketika kita bisa menolong orang, gitu, membantu orang. Ada kepuasan tersendiri. Ada iya. Menurut saya hampir semua orang tuh begitu. Gitu. Ketika dia membantu orang itu dia merasa nyaman, gitu, merasa puas gitu. Saya pernah lihat dulu ada berita tentang tim sepak bola anak-anak di Thailand Vietnam saya lupa, Thailand yang terperangkap di gua berhari-hari ternyata ditemukan. Itu saya mengikuti beritanya, bahkan pas lagi proses evakuasi kita, pas lagi mereka berhasil keluar ada perasaan lega juga, senang gitu. Kadang kita nggak ya cuma bisa bantu doa gitu. Kita nonton ya. Padahal kita cuma bisa bantu doa gitu. Kita ada perasaan lega seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita memang yang bisa membantu itu perasaannya itu yang luar biasa ya. Mungkin inilah ya, mungkin manusia ini memang makhluk sosialnya itu seperti ini gitu. Jadi ada perasaan kita senang, bahagia ketika kita juga membantu. Nah itu. PKS ini kan partai mana ya? Iya. Di Kota Bekasi. Bahkan sekarang pimpinan DPRD-nya adalah PKS. Yeah. Sebagai partai papan atas di Kota Bekasi, bahkan mungkin sama-sama deh. Gimana Abang melihat prospek PKS di Pileg 2024? Ya, kalau kita melihatnya dari sudut pandang kita ya, secara pribadi PKS di 2024 insya Allah akan mempertahankan gitu. Kalau bisa malah kita mentargetkannya kalau di pemilu legislatif itu mendapatkan kursi lebih banyak daripada sekarang. Jadi ketua kita Bang Heri Koswara ya, ketua DPD PKS Kota Bekasi ya, target kita ya 24 kursi dari 25 kursi. Ya, target kita adalah melipat gandakan dari yang kita miliki sekarang. Kita ada 12, kita pengen melipat gandakan jadi 24. Itu target kita. Sehingga memang kerja keras ini perlu dilakukan dari sekarang. Dan kita juga melihat masyarakat juga sudah paham dengan PKS gitu. Karena PKS bukan partai yang muncul ketika mau pemilu doang. Nah, ya kita sering hadir peduli masyarakat. Seperti itu. Nah ini yang perlu terus kita bawa masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat mau juga mendukung PKS ya. Dan jadi pemilu 2024 ini adalah momentum yang bagus ya, terutama untuk coba menata Kota Bekasi ke depannya. Kita harapannya menang di pemilu legislatif, dan tentunya saja nggak hanya legislatif, kita juga mengincar eksekutif tentunya gitu. Jadi mudah-mudahan calon wali kota dari PKS ya nanti juga bisa berkontestasi di pemilu, di pilkada, di wakil Kota Bekasi, dan juga bisa menang. Gitu. Abang, menarik nih, mewakili anak muda Bang ya, Bang Pen gitu ya. Ini kira-kira anak muda Kota Bekasi ini bisa didirect untuk kegiatan positif apa gitu yang aman ya. Anak muda ya kita berbicara anak muda ini kan banyak sekali rentangnya sebenarnya. Rentang yang pertama, anak muda ini kan punya kesukaan, hobi dan lain-lain. Nah ini harus kesukaan hobinya ini harus tersalurkan dengan baik, dan juga ada tempat untuk mereka mengekspresikan. Karena
Gen Z ini agak berbeda dengan generasi kita gitu, apalagi memahami Gen Z oleh baby boomers atau Gen X ini agak berat. Jadi ya kita harus memberikan pada mereka ruang untuk berkreasi, hanya saja memang kita nanti perlu ada batasan-batasan seperti itu. Jadi misal contoh saat ini juga anak-anak muda kita ini kan ya misalnya kalau nongkrongnya mabar dan lain-lain gitu. Kalau kita melihat ini sebagai suatu hal yang negatif gitu ya. Dulu kalau kita bermain kan karena kita nggak ada mainan handphone, itu kan kita mainnya keluar main fisik gitu ya, main bola, main apa. Cuman karena mungkin dengan berubahnya teknologi ya, mainnya mereka berbeda juga gitu, mainnya juga berbeda. Mereka ngumpul, mabar bareng. Nah itu cara permainan mereka. Kalau kita melihatnya itu sebagai ya mungkin zaman kita ini cara main dulu, main bola kita begini, main petak umpet kita begini gitu. Sekarang itu berbeda gitu. Wadahnya aja pindah ya. Ini kita mungkin caranya aja berbeda. Nah, mereka perlu dilihat, malah harus diberikan ke tempat gitu ya, sehingga daripada mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif yang ke arah kriminal, mending harus difasilitasi seperti ini, bisa diawasi dan tidak lupa melakukan kewajiban-kewajiban mereka, terutama misalnya muslim tetap harus ingat sholat dan lain-lain. Nah ini perlu difasilitasi. Nah, bagaimana memfasilitasi itu? Nah ini PR-PR yang perlu kita kerjakan gitu ya. Nah itu misalnya contoh di hobi gitu juga, hobi-hobi mereka kan juga banyak. Hobi-hobi misalnya perempuan juga hobinya juga berbeda gitu ya. Nah terusnya ada selain hobi juga mereka kan juga namanya anak muda, nanti ketika umur 20 udah masuk 25 fokusnya udah berubah tuh. Bagaimana mencari kerja, bagaimana berpenghasilan gitu kan, bagaimana berpenghasilan. Nah itu juga perlu difasilitasi gitu ya. Bagaimana mereka ini mungkin kegiatan yang perlu kita lakukan itu adalah memberikan kemampuan skill buat mereka agar mereka bisa bersaing, punya daya saing tinggi. Jadi kalau kita bisa membuat sekolah-sekolah kita lebih berkualitas dan juga arahnya juga mendorong mereka punya kemampuan skill gitu ya, skill. Jadi bukan hanya ilmu, cuma juga skill gitu, sehingga mereka itu punya daya saing tinggi. Misalnya contoh seperti ini, ada hal-hal kerjaan-kerjaan yang mungkin dulu tidak terpikir dengan yang tidak ada dari zaman dulu, sekarang ada. Misalnya contoh pekerjaan itu adalah pekerjaan misalnya jadi host live streaming, itu ada yang game host juga ada, ataupun bahkan komentator game host, komentator games itu kan pekerjaan. Kalau yang buat jualan online itu ada host live streaming. Nah itu kan skillnya, ada skill khusus gitu ya, dan skill ini memang nggak mesti harus dengan nilai berapa, cuma ini skillnya apa? Contohnya skillnya kemampuannya ada kemampuan berbicara 2 jam 3 jam nggak putus, itu bisa contohnya. Itu kan skill ngomong terus gitu, itu skill ternyata. Karena itu tidak ada mungkin pekerjaan itu waktu kita 10 tahun yang lalu, cuma ada pekerjaan ini sekarang. Nah ini perlu yang kita sebagai mungkin nantinya yang baik itu penyelenggara pemerintah itu harus melihat ini tren kebutuhan pekerjaan itu arah kemana, tren skillnya itu arah kemana, sehingga anak-anak muda ini sudah bisa kita arahkan ke situ. Jadi matching itu pas matching dengan kebutuhan yang ada. Nah ini yang mungkin yang menjadi YouTuber yang apa itu harus disiapkan, itu skill. Nah, jadi menyiapkan fasilitasi dalam masalah pengembangan bakat ataupun skill ya, ini menjadi poin yang penting gitu, sehingga ketika mereka keluar mungkin lulus baik itu S1 ataupun D3 ataupun SMK atau SMA, ketika mereka punya skill khusus tersebut, mereka malah mudah terserap oleh industri kerja. Ya, industri kerja. Nah ini yang kita harapkan. Nah dan juga mungkin yang ingin berwira swasta
kita juga perlu persiapkan. Jadi anak muda itu perlu melihat bagaimana hobi mereka. Cuman kan pasti di suatu ketika mereka, oh iya nanti gue gimana ya penghasilannya gitu. Nah itu kita juga harus siapkan.